Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengulas mengenai tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris ini adalah karya dari yang ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang yang terkenal dengan Mbah Bisri Rembang, dan beliau lahir pada tahun 1915 di Pesawahan, Jawa Tengah. Rembang, Jawa Tengah. Ketika berumur 20 tahun, Kiai Haji Bisri ini dinikahkan oleh Kiai Khalil dengan seorang gadis yang berusia 10 tahun yang bernama Ma'rufah, yaitu putri dari Kiai Khalil sendiri. Setelah setahun menikah, beliau berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian bersama rombongan-rombongan dari Rembang. Kemudian ketika menunaikan ibadah haji, beliau tidak pulang ke Indonesia, akan tetapi beliau lebih memilih untuk bermukim dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Beliau menuntut ilmu di Mekah selama 2 tahun lebih. Kemudian beliau disuruh pulang atas permintaan mertuanya. Setahun kemudian Kiai Khalil ini meninggal dunia. Maka Kiai Haji Bisri ini yang menggantikan posisi guru dan mertuanya itu. Kemudian terkait sistematika dan karakteristik tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris dicetak sebanyak 30 jilid. Sama dengan jumlah juz dalam Al-Quran. Kalau mengandalkan bentuk cetakannya, mungkin kita bisa tertipu dengan tampilannya. Bentuknya agak berbeda dengan kebanyakan kitab-kitab tafsir ataupun kitab kuning. Kemudian tafsir Al-Ibris ini secara teknis pilihan menggunakan bahasa ngoko, mungkin demi fleksibilitas dan mudah dipahami, karena dengan cara ngoko pembicara dan audiennya menghilangkan jarak psikologis dalam berkomunikasi. Keduanya berdiri satu level, sehingga tidak perlu mengusung sekian basa-basi seperti ketika menggunakan kromo madya dan kromo inggil. Nah, secara tidak langsung, cara itu adalah refleksi dari tanggung jawab terhadap dunia sosial masyarakatnya, sehingga Kiai Haji Bisri Mustafa penulis tidak ingin terlalu bersopan santun atau elitis untuk menyampaikan maksudnya. Cukup dengan sederhana dan polos saja, seperti cara berkomunikasi dengan orang-orang biasa. Nah, jika melihat klasifikasi metode penafsiran oleh Al-Farmawi, Al-Ibris dapat digolongkan pada jenis yang pertama, yaitu menggunakan metode ijmali. Melihat Al-Ibris ditulis untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah, sehingga dapat dipahami oleh semua orang, baik yang berpengetahuan luas sampai yang berpengetahuan sekedarnya.
Dalam tafsir Al-Ibris sulit ditemukan sumber rujukan penafsiran yang tergolong bil ma'thur, bahkan cenderung tidak ada, sehingga Al-Ibris bisa digolongkan dalam kategori birra'. Nah, kemudian dari video yang ada pada topik 7, nah di situ beliau menjelaskan dengan bahasa Jawa dan terdapat campuran bahasa Indonesia juga agar audien lebih paham atas apa yang dijelaskan oleh pengarang ataupun tafsir Al-Ibris itu, agar mudah diserap oleh masyarakat yang ataupun audien yang mendengarkannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.